Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Fitria Puspita, salah satu CPNS dari Kementerian Perindustrian. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nasionalisme. Teman-teman pasti sudah pada tahu nasionalisme itu apa. Simpelnya, nasionalisme itu adalah perasaan cinta, perasaan bangga kita kepada bangsa Indonesia yang kita tunjukkan melalui perilaku kita, melalui sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, bisa di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang saya akan mengundang satu narasumber untuk diajak berbincang-bincang mengenai nasionalisme. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Hayat MSI, yang merupakan salah satu role model saya di kampus. Menurut saya, cara kerja dan sikap disiplin dari Pak Hayat ini patut untuk diteladani. Pertama, terima kasih ya Pak atas kesediaannya untuk waktu untuk diajak berbincang-bincang terkait dengan masalah nasionalisme. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu terkait dengan jabatan Bapak di kampus dan sudah berapa lama bergabung dengan Kementerian Perindustrian. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Saya Muhammad Hayat, biasa dipanggil Hayat. Saya sehari-hari di Politeknik AK Bogor merupakan salah seorang staf pengajar, dosen yang bergabung di AKA sejak tahun 2001 hingga hari ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengabdi, berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa di AK Bogor. Nah, kali ini saya ingin mengajak bincang-bincang ngobrol terkait dengan masalah nasionalisme, Pak. Menurut Bapak sendiri, nasionalisme itu apa sih, Pak? Oke, baik. Mungkin saya bukan seorang yang ahli terkait dengan nasionalisme dan sebagainya. Hanya saya sebagai seorang anak bangsa yang mencintai negerinya. Kalau kita membaca referensi, nasionalisme adalah suatu paham yang mempersatukan, yang membentuk suatu kedaulatan, yang bagaimana kita sebagai anggotanya, sebagai individu yang ada di dalamnya, menjaga, memelihara kedaulatan itu dalam satu kesatuan cita-cita bersama. Sikap nasionalisme itu kita tunjukkan melalui tingkah laku kita. Nah, bagaimana kita menunjukkan itu? Berarti kita salah satunya itu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagai ASN nih Pak, Bapak cara mengamalkan nilai Pancasila itu gimana Pak di lingkungan kerja? Mungkin bagaimana kita bersosialisasi dengan rekan kerja, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk bekerja, itu merupakan pengamalan-pengamalan Pancasila yang sepertinya seharusnya sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berkaitan dengan fungsi ASN Pak, Bapak kan seorang ASN nih, berarti udah 20 tahun ya Pak? 21 ya. Tahun tadi ya? 20 tahun. Nah kan salah satu fungsi ASN itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa Pak. Maksudnya tingkah laku kita itu gimana biar fungsi itu terpenuhi gitu, kita dapat tuh, oh saya sudah menjalankan fungsi saya dengan baik dan benar. Gimana Pak? Betul. Ketika saya menjadi seorang dosen AKA, kemudian saya bergaul di luar gitu ya, maka ketika perilaku saya kurang baik, maka orang lain akan menilai sebagian dari AKA itu akan terbawa karena status saya sebagai pegawai karyawan di AKA. Sebagai apapun kita, maka kita perlu menampilkan pribadi yang baik, pribadi yang beretika. Meskipun kadangkala kita juga pandangan seperti tadi latar belakang budaya yang berbeda. Nah ini kita di AKA kita ketemu dengan banyak rekan kerja yang berasal dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, berbagai agama. Perlu keluasan hati untuk bisa menerima memang latar belakangnya begini, maka beliau seperti ini. Nah itu kelapangan hati ini berperan untuk merekat kita semua gitu. Intinya harus banyak toleransi lah ya Pak dengan adanya keberagaman suku, ras, agama di lingkungan kerja kita.
Nah, selanjutnya Pak, gimana cara Bapak untuk mementingkan kepentingan publik Pak di atas kepentingan pribadi Bapak? Oke, baik. Jadi apa namanya, sebagai bagian dari anggota masyarakat, ya, kita juga dituntut untuk berkiprah juga di masyarakat, ada kepentingan publik di sana. Kemudian kalau kita sebagai dosen mungkin ada yang namanya pengabdian kepada masyarakat, Mbak ya. Nah, ini juga ini apa namanya, insidentil lah, tidak terlalu sering. Tapi sebagai ASN mungkin kita juga bisa memberikan peran lebih di masyarakat. Mungkin ada kegiatan RT RW, kita bisa turut serta di sana. Berarti kan intinya kita itu jangan apa yang bisa kita berikan, bisa tenaga, pikiran, kalau yang bisa membantu masyarakat kita usahakan lah ya Pak ya, walaupun hal kecil gitu. Menurut Bapak sekarang ini gimana sih jiwa nasionalisme anak muda sekarang Pak, menurut Bapak? Atau mahasiswa di kampus kita sekarang ini udah agak terkikis jiwa nasionalismenya, atau sebaliknya menurut Bapak gimana? Insya Allah Indonesia nasionalisme masih sangat tinggi. Hanya memang tantangan ini kan semakin kesini bentuknya makin macam-macam gitu ya tantangannya. Ya kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan tantangan itu, bagaimana kita menghadapinya. Begitu juga dengan masyarakat. Kita bukan masyarakat yang tunggal. Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Jadi kalau kita bandingkan dengan tadi kristal, logam, ini bukan single kristal, tapi multi kristalin, yang secara teori itu akan lebih rapuh. Nah, ini adalah keajaiban dari nasionalisme kita. Nasionalisme kita adalah super glue yang mengikat beragam etnis. Kalau kita baca itu kan ada 700-an suku di Indonesia, tersebar di 13.000 pulau dengan agama, dengan bahasa yang berbeda. Negara lain itu hanya 7 suku, itu sudah saling berperang bolak-balik. 2 suku perang saudara terus-menerus. Alhamdulillah, Indonesia dengan beragam suku itu justru direkatkan oleh yang namanya nasionalisme. Baik, Pak. Nah, yang terakhir nih Pak, saya mau minta pesan-pesan kepada CPNS baru nih, CPNS, dan sekaligus mungkin kepada generasi muda. Gimana sih cara kita kiat-kiat membangun atau menanamkan jiwa nasionalisme di diri kita itu Pak? Anggap saja bahwa Indonesia ini adalah rumah kita. Indonesia adalah rumah kita. Mari kita jaga rumah kita dengan baik. Jangan sampai kita biarkan orang lain merusak rumah kita. Jadi kalau ini rumah kita, apa yang ada di dalamnya adalah keluarga kita, maka kita akan menjaganya. Dan mari kita membangun negeri kita, membangun negara kita dengan apa yang kita miliki. Think globally, act locally. Kita berpikir luas, tetapi kita bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Itu barangkali 2 hal yang ingin saya tekankan menjadi bekal kita mengabdi kepada Indonesia. Baiklah Pak, jadi intinya itu ya lakukan yang terbaik lah. Cukup sekian Pak bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Mbak Wipin. Semoga saya terutama bisa menjadi CPNS yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Terima kasih Pak, semoga kita semua selalu sehat. Amin. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dan bincang-bincang mengenai nasionalisme. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.